sampai Iya bang, Anda Kristen. iya bang, Kristen Pak. Naik mau bertanya, mau berdiskusi silahkan. Iya Pak, Pak Ustadz ada bertanya dulu. Wah, nih sesuai judul. Salib itu siapa yang rencanain? Ayo. Rencana Allah Pak, di dalam Yohanes 3:16. Hah? Kasih Nggak Allah ada. akan Yohanes 3:16 itu mengatakan bahwa Yesus harus menebus dosa di tiang salib. Nggak ada. Iya. Baik Pak, kalau di dalam nubuatan Yesaya 53:12 di sana dikatakan bahwa dia harus mati di antara penjahat. Melalui jalan salib dan kematian itu Yesus harus mati Pak. Yakin kamu bawa Yesaya 53? Iya, 12 Pak. Di situ nubuatannya Dia harus mati di antara penjahat melalui jalan salib. Yesaya 53 nomor 10, korban penebus dosa itu dia akan melihat keturunannya. Kalau gitu mana anak-anak Yesus? Istrinya mana? Ngaco kan kau? Gak bisa kitab orang lain kau ambil lalu kau cocok logi dengan iman kamu. Gak bisa. Iya, oke. Makasih Pak Ustaz. Tapi kita melihat nubuatan di genap ya. Di dalam Yesaya 61 ayat 2 dan 3. Di mana yang pertama Yesus menggenapi nubuatan digenapi di dalam Lukas 4, 18 dan 19 Pak. Bang, bisa diperbesar nggak suara Anda itu agak kecil gitu? Iya. Iya. Iya, baik Pak Ustaz. Kita melihatlah bagaimana Yesus menggenapi nubuatan. Yang pertama di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dan dilengkapi di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Itu pertama nubuatan yang digenapi Yesus. Isinya? Di mana emangnya ada penebusan dosa itu diajarkan oleh para nabi dengan menebusnya memakai darah manusia gitu? Iya, maksud saya gini Pak. Yesus mengkutip bagaimana dia menyatakan diri sebagai yang diutus, yaitu Mesias. Roh Tuhan ada padaku sebab aku diutus. Dia mengkutip dari penggenapan nubuatan Yesaya 61 dan digenapi Yesus di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Itu nubuatan yang pertama Pak. Sedangkan nubuatan sorry bang. Ini teman-teman di bawah ribut Anda katanya kecil kali suaranya. Kalau saya sih pakai handset dengar. HP ku Pak. Mohon maaf ya HP ku. Udah kusa habis suara ini. Ya, dengar ya Pak, dengar. Ya, udah ya. Kecil banget bang. Aduh, gimana nih? Volume kan udah habis Pak. Coba silakan. Iya Pak. Jadi kita melihat bagaimana nubuatan digenapi oleh Yesus. Yang pertama itu Pak, dalam Yesaya 61 ayat 2 dan 3. Digenapi yang pertama di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Di mana Yesus mengutip dari nubuatan penggenapan Yesaya Pak. Itu yang di Tuhannya Nabi Yesaya ada nubuatannya. Dalam Matius 12 nomor 15. Apa yang dia katakan? Lihatlah hambaku ini. Seperti itu. Kayak gimana sih? Ya, yang maksud saya Yesaya 61 ayat 1 dan 2 Pak. Dan dilengkapi Lukas 4, 18 dan 19. Itu nubuatan pertama Pak yang digenapi Yesus. Bagaimana dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang diurapi. Tetapi orang-orang Nazaret menolak dia Pak. Itu bagaimana Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan Pak. Di sana di Yesaya 61 nubuatan untuk menebus dosa dengan darah manusia nggak pernah tertulis seperti itu. Jangan cocok logi dengan kitab orang. Nggak ada para nabi itu mengajarkan
ya penebusan dosa di tiang salib dengan darah manusia nggak ada. Yang meminta darah itu bang, yang meminta tumbal itu ajaran setan gitu. Coba abang ke pesugihan, ke dukun tuh ya. Nanti dia minta tumbal tuh, minta darah, sama tuh ya. Eh, Iya, baik Pak. hmm. Berarti Pak, Yesaya 53 Pak, Yesaya 53 12 Pak. Yesaya 53 nomor 12, Anda baca ayat 10-nya. Korban penebus salah itu dia akan melihat anak cucunya. Mana istri Yesus kalau itu dipaksakan untuk Yesus? Ustaz. Tapi yang saya maksud ini Pak, di ayat 12-nya. Saya baca ya Pak Ustaz. Ya, saya baca ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itu nubuatan yang digenapi Pak, melalui penafsiran Yesus Pak. Coba baca 10-nya, bacain 10-nya. Coba bacain 10-nya, takut. Coba bacain 10-nya. Yesaya 53 nomor 10, coba. Iya Pak, kalau kita melihat dari rencana untuk mati Pak, kalau keturunan Yesus itu Bacain dulu, coba baca dulu. Baca aja belum mau langsung dibahas. Coba dibaca dulu. iya, saya baca Pak. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan ia akan melihat keturunannya. Kalau Anda mau paksakan itu nubuatannya untuk Yesus, mana keturunan Yesus? Mana anak cucu Yesus? Ya, makasih Pak Ustaz. Kalau untuk nubuatan tentang keturunannya di dalam Yesaya 53:10, saya tidak permasalahkan ya. Tetapi yang Pak Ustaz tanya kepada saya tentang kematiannya, makanya saya kutip Yesaya 53:12 untuk kematiannya. Karena Saya nggak bahas tentang kematiannya, enggak. Kesana kemari Anda itu ya, yang saya bahas ini ya saya 53. Iya, baik Pak. Kitab Yahudi ini yang di kitab Anda jadi kitab Spanyol gitu. Ya. Di situ dikatakan ia akan melihat keturunannya. Kalau ini dipaksakan untuk Yesus, mana istri dan anak Yesus? Iya Pak, baik Pak. Tetapi kita melihat tentang kematiannya Pak, tentang penyaliban dan kematiannya, seperti tanya Ustaz kepada saya. Makanya saya kutip dari Yesaya 53:12 Pak. Dia mati di antara penjahat, itu nubuatan tentang kematiannya Yesus Pak. Waduh, nggak bisa ditunjukin. Ngalor ngidul aja. Nggak ada ya keturunan Yesus, nggak ada gitu. Enggak ada Pak, Yesus tidak kawin Pak. Oh berarti nggak usah pakai kitab Yesaya kalau gitu. Berarti bukan untuk Yesus itu. Aduh, gimana sih? Kalau Yesus aja kagak ada keturunannya, di kitab Yesaya mengatakan korban penebus salah itu dia akan melihat keturunannya. Iya, tapi ada nubuatan-nubuatan genapi Pak. Seperti Yesaya 53:12 dan Yesaya 1, 2 dan 3. Coba di mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia itu mana? Kalau mati ya di nubuatan Pak. Tetapi kalau enggak, Anda bicara nubuatan, tunjukkan sama saya. Ya, nubuatan dari para nabi terdahulu menebus dosa pakai darah manusia.
Tidak ada Pak, tapi kematiannya Nggak ada. Iya makanya para nabi ya mengajarkan melakukan penebusan dosa itu dengan berkurban, bukan dengan menumbalkan orang. Kayak gimana sih ajaran para nabi itu ya teman-teman semuanya? Kalau ingin menghapus dosa ya, menebus dosa itu di kitab abangnya bisa pakai tai sapi, bisa pakai kulit lembu, bisa pakai bara, bisa pakai darah hewan. Kagak ada darah manusia, gak ada ya, gak ada kayak gitu ajarannya. Makanya saya bilang ajaran yang menumbalkan manusia ya, coba kau datang ke dukun tuh ya, dukun nanti bara-bara bere-bere, bara-bara bere-bere kata dukun, besok tumbalnya satu, kan gitu. Habis kasih tumbal langsung kaya dia. Gitu tuh ajarannya mirip-mirip kayak gitu. Ya, baik Pak Ustaz. Tapi di dalam nubuatan-nubuatan juga banyak itu terjadi Pak yang digenapi oleh Yesus Pak. Seperti penyaliban, Mazmur 12, Mazmur 22, 19 itu terjadi seluruh penyaliban itu dialami oleh Yesus Pak yang digenapi. Bahkan tidak ada nabi lain yang mengalami nubuatan bahkan seluruh nubuatan itu Pak. Enggak nyangkut bang. Artinya apa? Udah tahu nggak ada nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia itu, ngapain Anda paksakan lagi gitu ya? Tentang masalah penebusan dosa di tiang salib nggak ada. Kayak gimana? Iya, baik Pak Ustaz. Tetapi melalui jalan kematian ya itu memang sudah ditentukan Allah bahwa dia harus mati di antara kita. Melalui jalan kematian. Saya itu nggak perlu asumsi bang, to the point, nggak perlu bertele-tele sama saya itu. Kalau saya tanya A, ya A jawabannya gitu, harus ada langsung. Oke, siap. Iya, masalahnya kalau berputar sana sini, putar sana sini ngantuk saya. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Emangnya Anda ada yang mau dipertanyakan lagi atau nih menurut Anda kayak gimana nih judul salib rencana iblis atau Tuhan? Iya, memang Pak Ustaz, iblis itu dia merencanakan untuk kematian Yesus. Seperti di dalam Kejadian 3:15 ya, di sana dikatakan bahwa ular itu akan meremukan kepala anak dari perempuan itu, dan anak itu akan meremukan juga ular itu, kepala ularnya. Itu dalam arti bahwa di dalam kekristenan kami percaya bahwa iblis menginginkan kematian Yesus melalui penyalibannya, tetapi Yesus menaklukkan kematian itu melalui kebangkitannya. Itu yang dijelaskan dalam Kejadian 3:15. Iya, yang tukang rencanain rencana siapa sebenarnya, Tuhan atau iblis? Iya, iblis menginginkan kematiannya, tetapi melalui jalan penebusan untuk harus mati di kayu salib itu rencana Allah Pak. Loh, kok bisa? Bisa, berarti iblis dengan Tuhan kerjasama kalau kayak gitu. Itu malah blunder Anda kayak gitu. Iya, iblis menginginkan agar Yesus mati ya, tapi di tiang salib itu adalah rencana Tuhan. Artinya apa? Secara tidak langsung iblis dengan Tuhan itu kerjasama itu. Blunder kayak gitu mah aneh juga, iblis dengan Tuhan jadi kerjasama jadinya. Logika macam apa kayak gitu? Kejadian 3:15 itu merujuk bahwa iblis menginginkan kematian Yesus, tetapi Yesus menaklukkan kematian itu dengan kematian. Iya, kata Anda kan di Kejadian ya, iblis menginginkan kematian Yesus kan kayak gitu ya. Terus waktu dia disalib ternyata ini kehendak Tuhan gitu. Iya. Ya, jadi iblis dengan Tuhan satu rencana gitu maksudmu? Berarti iblis dengan Tuhan satu rencananya. Klop gitu, masuk gitu ya teman-teman ya.
Ah, 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 ah. Memang jalan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus harus mati melalui jalan disalibkan. Tetapi di dalam rencana iblis juga ini akan kematian Yesus. Itu. Aduh. Sakit kepala jadinya bang. Heran saya lihat ente bang, jujur. Heran saya jadi lihat ente. Aduh. Iya teman-teman ya. Kok bisa kayak gitu? Jadinya klop antara Tuhan dengan iblis satu rencana. yang satu merencanakan nubuatan, yang satu ya merencanakan untuk pembunuhan. Ini kayak gimana sih? Heran saya. Di dalam kematian Yesus melalui jalan penderitaan dan mati di kayu salib, seperti Yohanes 3:16 Pak, karena kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga Yesus harus diturunkan ke dalam dunia untuk mati bagi penebusan. Tetapi tidak lain dari Kejadian 3:15 itu ada dalam rencana ini juga Pak, dari Kejadian 3:15. Yesus memang menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Tetapi Yesus mengalahkan kematian itu dan dia bangkit Pak pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mengalahkan kematian itu, dia masuk ke jurang maut, tetapi dia mengalahkan kematian itu, dia mengalahkan rencana iblis itu Pak. Aduh iya. Saya masih nggak ngerti dengan penjelasan abang. Apa mungkin gitu loh? Sakit kepala saya mikir loh teman-teman. Masa Tuhan dengan iblis kerja sama sih? Iya, kerjasama dalam satu rencana Tuhan dan iblis sih. Aduh. Oke lah bang, aneh betul. Serius. Iya, baru dari abangnya aja saya jawaban yang kayak gini dapat gitu. Satu rencana rupanya Tuhan dengan iblis. Aduh. Tunggu ya teman-teman sampai batuk saya. Aduh. Santai. Minum dulu Pak Ustaz. Ya udah bang, anda mau bertanya atau mau saya gantikan yang lain? Silakan. Ya Pak Ustaz, saya tanya dulu. Pak Ustaz, kira-kira Taurat itu diturunkan itu untuk Bani Israel atau Bani Ismail turunannya? Quran surah Al-Maidah ayat 44, Taurat itu untuk Bani Israel. Iya. Tapi Pak Ustaz, di dalam Al-Maidah 46 dikatakan bahwa Injil diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab Taurat. Dan sebagai orang-orang yang bertakwa harus mengikuti Injil dan Taurat itu Pak. Bagaimana Pak kalau Muslim dimintakan di Al-Maidah 46 untuk mengimani bahkan mempercayai ini yang membenarkan kitab Taurat dari Bani Israel itu Pak. Ini semua penjelasan Pak, Al-Maidah 46. Iya, makasih Pak. Iya, Bang. Anda ada HP nggak di situ? Cuma satu Pak. Terus Anda mengetahui Al-Maidah 48 itu kayak gimana? Iya, ada Al-Quran di situ. 46 Pak, 46. Al-Maidah 46 Pak. Iya. Al-Maidah 46. Kenapa Anda bacanya separuh-separuh? Iya. Saya baca. Seharusnya. Iya. Tahu Pak Ustaz tampilkan apa coba Pak? Saya minta penjelasan dia ya teman-teman ya. Iya. Sabar. Ya kita hargai ya karena kita udah nanya ya, dia bertanya, kita hargai juga ya. Dengarkan penjelasan saya nih ya. Bentar. Anisa Ali Imran Al-Maidah 48. Al-Maidah 46 Pak. Oke, ini kita baca ya semuanya. Iya.
Nih, Iya. aduh. 6.000. Oke. 46. Iya ya. 45, 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil wa atainahul Injil fi hudaw wa nur. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, apa nih? Bentar. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izata talil muttaqin. Ya kayak gitu. Nih, dan kami iringkan mana? Aduh. Dan kami iringkan jejak mereka para nabi ya dari Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan isi kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kelanjutannya bang ya. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Oke? Jadi zaman Nabi Isa ya, yang mengikuti Nabi Isa itu adalah orang yang betul gitu. Lanjut ya. Di mana Injil itu dipelihara petunjuknya dan cahayanya? Nih. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Tuh, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Artinya apa bang? Ya, maka putuskanlah kata Allah ya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi bang, kalau Anda ya maksudnya itu ingin melihat Injil ajaran Nabi Isa, maka verifikasinya ada di dalam Al-Quran ajaran Nabi Isa itu. Itu maksudnya ajaran Nabi Isa di dalam Al-Quran adanya. Jadi yang asli yang murni ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Yesus itu, bukan seperti yang Anda imani sekarang gitu. Iya, baik Pak. Soalnya saya kurang ingat ya. Soalnya menurut ada juga teman-teman dari Pak Ustadz juga mengatakan memang bahwa bisa. Tapi di situ dikatakan bahwa harus mengikuti petunjuk yang di dalamnya itu kitab Taurat orang Kristen. Nah, sedangkan kitab Taurat dari Bani Israel, Bani Yakub, Bani Isa. Sedangkan Pak Ustadz tadi bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan bukan Ismail. Mungkin gini, untuk mengikuti petunjuk dari Bani Taurat itu, dari Bani Israel, Ismail, Isa itu. Ya. Ya. Jadi Ya itu. Sebenarnya tak tegak lurus aja. Di zaman yang lalu Tuhan tidak menjamin keaslian dari firman-Nya. Gitu. Nah, setelah Al-Qur'an turun, baru ada stempelnya. Makanya Al-Qur'an ini gak bisa satu huruf aja diubah nggak bisa dia. Pasti ketahuan gitu. Al-Quran ini diubah satu huruf aja ketahuan dia. Gitu bang. Itu yang betul-betul kitab. Kalau satu huruf aja berubah, ribut seluruh dunia pasti. Itu yang namanya kitab Tuhan ya. Ketetapannya tidak berubah gitu. Itu bang. Iya Pak Ustadz. Makasih ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak dari yang perkenannya Pak? Ya kalau kesimpulannya ya, apa yang diajarkan oleh Yesus dan Nabi Musa ya, ajaran para nabi terdahulu, kesimpulannya itu dirangkumkan dalam agama Islam gitu.
Ya, makasih Pak. Berarti Taurat tidak berlaku bagi Injil Isa Al-Masih ya Pak? Kalau Taurat udah berlalu kan untuk Bani Israel aja, buat lokal. Iya, berarti ini bisa dihapus saja Pak, Al-Maidah 46 ini. Jangan dilakukan. Bukan berarti seperti itu. Iya, karena tertulis Pak. Mohon maaf. Ya iya, maksudnya di Al-Maidah 46 itu tentang masalah Taurat ya dipeliharanya di dalam Al-Qur'an. Kalaunya Anda mau mengatakan seperti itu, Anda harusnya ngomong sama Yahudi, ntar diludahi dia pula. Jangan dengan Al-Qur'an. Orang pemilik kitab aslinya aja nggak protes kok. Kayak gimana sih? Oke, baik, makasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Oke.